Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sunanuhu ayil wudu'i asyratu asya'a. Adapun beberapa sunnahnya wudu, asyratu asya'a ada 10 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni, di sebagian kitab, jadi perbedaan lafadz di sebagian kitab itu bukan asyratu asya'a tapi asyru khisalin atau asyru khisalin, ada 6 perkara. Apa yang pertama? At-tasmiyatu, membaca bismillah. Jadi yang pertama itu adalah at-tasmiyatu, membaca bismillah. Kapan membaca bismillah? Awwalahu. Jadi awwalahu ketika berwudu. Jadi sebelum melakukan wudu, sunnah yang pertama ialah membaca bismillah. Wa aqalluha, adapun paling sedikitnya bacaan bismillah itu atau tasmiyah adalah bismillah, yaitu bismillah. Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya tasmiyah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi paling sedikitnya itu adalah bismillah, bacaan tasmiyah itu paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka at-tasmiyata fi awwalihi, jika seseorang meninggalkan bacaan tasmiyah fi awwalihi, pada awal dia melakukan wudu, ata biha fi asna'ihi, maka boleh dilaksanakan atau dilakukan fi asna'ihi, di tengah-tengah wudu. Akan tetapi fa in faragha minal wudu'i, jika wudunya sudah selesai atau seseorang sudah selesai melaksanakan wudu, lam ya'ti biha, maka tidaklah atau tidak dapat melakukan bacaan tasmiyah atau bismillah. Jadi berbeda dengan pekerjaan yang lain. Kalau makan, sekalipun tidak membaca tasmiyah sekali sampai berakhirnya makan, maka ada di situ masih hukum kesunahan. Tetapi kalau wudu sudah hilang hukum kesunahannya. Selanjutnya wa ghuslul kaffaini, yaitu apa yang dimaksud wa ghuslul kaffaini ialah membasuh kedua telapak tangan. Sampai mana membasuh kedua telapak tangan itu? Ilal ku'aini, hingga pergelangan atau hingga kedua pergelangan tangan. Jadi sebelum membasuh kedua telapak tangan, jadi membaca tasmiyah. Jadi urutannya membaca bismillah atau tasmiyah, kemudian membasuh kedua telapak tangan hingga kedua pergelangan tangan. Itu dilakukan qoblal madmadati, sebelum berkumur-kumur. Wa yaghsiluhuma salasan intaraddada fi tuhriha. Dan seseorang itu membasuh kedua telapak tangan itu 3 kali, intaraddada, jika dia itu ragu-ragu fi tuhrihima, dalam kesucian kedua telapak tangan. Kalau di kitab syarahnya Fathul Qorib, jadi di kitab Baijuri, permasalahan wa yaghsiluhu masalasan intaraddada fi tuhrihima ini termasuk permasalahan yang lain. Jadi permasalahan beda, jadi tidak termasuk dalam kesunahan membasuh kedua telapak tangan. Qabla idkhaliha al-ina'ah, sebelum dimasukkan ke dalam suatu wadah. Jadi maksud suatu wadah ini seperti ini. Jadi ketika dia mau melakukan wudu, ternyata dia hanya memiliki sedikit air. Maka seandainya airnya itu tidak sampai 2 kullah, maka bagaimana? Nah, ini keterangannya. Jadi wa yaghsiluhuma salasan intaraddada fi tuhrihima. Maksud daripada ina di sini al-mustamila ala ma'in duna kullataini, juga yang mencangkup terhadap air yang kurang dari 2 kullah, bukan hanya kepada wadah tapi air yang tidak mencapai 2 kullah.
Fa illam yausilhuma, ketika tidak dibasuh. Jadi ketika kedua tangan itu tidak dibasuh sebelum dimasukkan kepada suatu wadah, kurihalahu ghamsuhuma fil ina, maka dia dimakruhkan untuk dimasukkan ke dalam suatu wadah. Jadi sebelum pelaksanaan wudhu, gitu maksudnya ya. Wa in tayaqqana tuhruma lam yukroh lahu ghamsuhuma. Jika dia sudah yakin akan kesuciannya, maka tidak makruh untuk dimasukkan ke dalam suatu wadah, atau lam yukroh lahu ghamsuhuma, tidak makruh untuk dibasuh, seperti itu. Kesunahan yang selanjutnya adalah wal madmadotu. Apa yang dimaksud madmado di situ adalah berkumur-kumur. Jadi memasukkan air ke dalam mulut, kemudian air tersebut digerakkan oleh mulut kita. Sekiranya air itu berputar di dalam mulut. Kapan itu? Ba'da ghuslil kaffaini, setelah dibasuhnya kedua telapak tangan. Jadi sesuai dengan urutan yang di atas, baca basmalah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur. Wa yahsulu aslus sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami. Asal kesunahan atau paling sedikitnya kesunahan di sini bisa dihasilkan dengan cara bi idkhalil ma'i fil fami, dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Jadi yang pertama, memasukkan air ke dalam mulut, titik. Sawaun ada rohu fihi wa majjahu amla, baik dia itu membuat air itu mengelilingi mulutnya atau sampai dia berkumur-kumur dengan air itu, wa majjahu, dan kemudian dikeluarkan, amla, atau tidak dikeluarkan. Jadi kalau aslu sunnahnya itu dia cukup memasukkan air ke dalam mulut. Kemudian baik dibuat kumur-kumur kemudian dikeluarkan atau tidak. Akan tetapi di sini fa'in aroda al-akmalah, jika dia itu ingin mencapai suatu kesempurnaan atau ingin menghasilkan kesempurnaannya berkumur-kumur gitu ya. Maka bagaimana caranya? Ada rohu fihi wa majjahu, maka dia berkumur-kumur dengan cara dikelilingi atau diputar air itu di dalam rongga mulut ini, wa majjahu, lalu dikeluarkan. Jadi harus dikeluarkan. Seandainya dia tidak mengikuti yang paling sempurna, maka boleh ketika setelah berkumur-kumur dia menelan air hasil kumur-kumuran tadi. Tapi ketika dia ingin lebih sempurna, maka wajib untuk mengeluarkan air bekas kumur-kumur tadi. Wal istinsaku, yang selanjutnya kesunahan daripada wudhu itu adalah istinsak. Istinsak di sini adalah memasukkan air ke dalam hidung. Kapan itu dilakukan? Ba'dal madoti, setelah berkumur-kumur. Jadi setelah berkumur-kumur lanjut dengan namanya istinsak, menghirup air ke dalam hidung. Wa yahsulu aslu sunnati fihi biidkhalil ma'i fil anfi. Pokok kesunahannya itu bisa berhasil atau bisa terjadi biidkhalil ma'i, dengan cara memasukkan air fil anfi, ke dalam hidung. Sawa'un jadabahu binafsihi ila khoyashimihi wa natharahu amla, baik dia masukkan dengan dirinya sendiri kepada khoyshum, kepada rongga hidungnya, wa natharahu, lalu dibuang atau tidak. Fa'in aroda al-akmala, jika dia ingin suatu kesempurnaan istinsak, maka jadabahu binafsihi ila khoyashimihi wa natharahu. Maka bagaimana caranya jika dia ingin menghasilkan kesempurnaan istinsak, yaitu dia memasukkan air ke dalam hidung atau menghirup air ke dalam hidung sampai masuk ke rongga hidung, lalu dikeluarkan. Wal mubalawatu matlubatun fil matmadoti. Adapun mubalaghah gitu ya, benar-benar melakukan matmado dan istinsak itu matlubatun,
sangat dianjurkan. Jadi untuk madmado dan istinsyak itu sangat dianjurkan untuk mubalaghah. Kemudian ada keterangan wal jam'u bainal madmadoti wal istinsaki bisalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minhuma summa yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Adapun mengumpulkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung atau menghirup air ke dalam hidung dengan 3 kali pengambilan air itu lebih utama daripada dia memisahnya. Jadi mengumpulkan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan 3 kali pengambilan air itu lebih utama daripada memisah antara keduanya. Caranya bagaimana? Ya tamat madu min kullin minhuma summa yastansiku. Jadi 1 kali pengambilan air itu diperuntukkan untuk berkumur-kumur, lalu diperuntukkan untuk menghirup air ke dalam hidung. Jadi 1 kali pengambilan air itu digunakan untuk berkumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung. Dan itu hukumnya lebih utama daripada dia memisah. Jadi dipisah antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kesunahan yang selanjutnya wa mashu jami'ir ra'si. Mengusap seluruh kepala gitu. Jadi mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusahil matni sebagian di redaksi sebagian kitab wasti'abur ra'si bil mashi. Meratakan kepala dengan usapan. Jadi meratakan kepala dengan usapan. Jadi diratakan semua di seluruh kepala. Amma mashu ba'dir ra'si adapun mengusap sebagian kepala fawajibun itu wajib karena sebagian daripada rukun wudu. Jadi mengusap sebagian kepala itu wajib. Kemudian kalau meratakan semua kepala itu hukumnya sunnah. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahmiha kammala bil mashi alaiha. Jika seseorang tidak menginginkan melepas sesuatu yang ada di atas kepala min imamatin seperti contoh imamah, jadi surban yang ada di atas kepala, wa nahwiha atau sesamanya, maka kammala bil mashi alaiha, maka boleh dia menyempurnakan mengusap terhadap sesuatu yang ada di atas kepala. Jadi boleh kita mengusap imamah kita atau yang lain. Kesunahan yang selanjutnya wa mashu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Mengusap semua kedua telinga atau mengusap kedua telinga zahiriha luarnya kedua telinga wa batiniha dalamnya kedua telinga bima'in jadidin dengan air yang baru. Maksudnya air yang baru itu ay ghairi balalir ra'sih, bukan basahan-basahan air yang ada di kepala. Jadi dengan air yang baru. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima, adapun kesunahan fi kaifiyati mashihima, kesunahan tata cara mengusap kedua telinga itu bagaimana? Ayyudkhila musabbihataihi fi shimakhaihi. Jadi memasukkan kedua jari telunjuk fi shimakhaihi ke dalam kedua lubang telinga. Wa yudirahuma 'alal ma'atif, kemudian dikelilingkan alal ma'atif kepada bagian yang ada di atas telinga. Jadi kepada lempetan-lempetan atau limpatan-limpatan daging yang ada di atas lubang telinga. Selanjutnya wa yumirra ibhamaihi, kemudian dia menjalankan kedua jari jempolnya ala duhurihima terhadap bagian luar daripada telinga. Jadi
jari telunjuk ada masuk ke dalam lubang telinga, kemudian nanti jempol, ya, jari jempol itu ada di belakang telinga atau di luar telinga. Summa selanjutnya setelah melakukan hal tersebut summa yulsiko kaffaihi, kemudian dia menempelkan kedua telapak tangan ke hidung, ke telinga. Jadi menempelkan kedua telapak tangan terhadap telinga. Wahuma, sedangkan kedua telapak tangan itu mablulatani bil udhunaini istidharon, dalam keadaan basah. Kesunahan yang selanjutnya yaitu watah lilul lihyati al-kathati, menyelat-nyelati jenggot yang tebal. Ini bagi siapa? Minar rojulih, bagi laki-laki. Jadi menyelat-nyelati jenggot yang sangat tebal bagi laki-laki. Wa amma lihiyatur rajuli al khafifatu wa lihiyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Adapun jenggotnya laki-laki yang tipis dan jenggotnya perempuan dan hunsa, maka wajib untuk diselat-selati. Ini yang dihukumi sunnah itu adalah jenggotnya laki-laki yang tebal. Wa kaifiyatuhu, adapun tata caranya menyelat-nyelati jenggot yang tebal itu adalah ayyudkhilar rajulu asabiyahu min asfalil lihyati. Seorang laki-laki itu memasukkan jari-jari tangannya dari bawahnya jenggot. Jadi memasukkan jari-jarinya min asfalil lihyati, dari bagian jenggot yang paling bawah. Kesunahan yang selanjutnya wa tahlilu asabi'il yadaini warrijlaini, menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan, warrijlaini, dan kedua kaki. In wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin, jika air itu sampai kepada kedua tangan dan kedua kaki min ghairi takhlilin, tanpa adanya diselat-selati. Jadi kesunahan ini jika memang yang wajib sudah selesai, jadi maka untuk menyelat-nyelati kedua tangan dan kaki itu hukumnya sunnah. Fa illam yasil illa bihi, jika air tersebut tidak sampai ke kedua telapak tangan dan kaki kecuali dengan diselat-selati, kal asabi'il multafati, seperti jari-jari yang agak bersambung, wajaba takhliluha, maka wajib untuk diselat-selati. Wa illam yata'atta tahliluha, sekalipun dia sulit untuk menyelat-nyelati liltihamiha, karena bersambungnya, haruma fatkuha lit tahlil, maka haram untuk memisah jari-jari yang bersambung tadi lit tahlil, dengan tujuan untuk diselat-selati. Kemudian ini tata caranya. Wa kaifiyatu tahlili asabi'il yadaini, adapun tata cara menyelat-nyelati jari-jari kedua telapak tangan itu adalah bit tasbih, dengan tasbih. Jadi menyambungkan. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini itu yang dikatakan dengan tasbih. Jadi seperti ini. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan tasbih. Jadi tata caranya untuk menyelat-nyelati tangan, jari-jari telapak tangan dengan seperti ini. Kemudian wa tahlili asabi'ir rijlaini, adapun tata cara menyelat-nyelati jari-jari kedua kaki adalah bi ayya bada'a bi khinsiriyadihi al yusra min asfalir rijli. Jadi dimulai dengan jari kelingking tangan yang sebelah kiri. Jadi jari kelingking tangan sebelah kiri, kemudian dimulai dengan min asfalir rijli. Jadi dimulai dari kaki paling bawah. Dimulainya dari mana dulu? Jadi jari kelingking tangan kiri dimulai dimulai bihin sirir rijlil yumna, dimulai dengan menyelat-nyelati kelingking kaki sebelah kanan. Jadi tangan sebelah kiri itu menyelat-nyelati kaki sebelah kanan, kemudian
tangan sebelah kanan itu menyelat-nyelati kaki sebelah kiri. Dimulai dengan kelingking. Jadi kelingking sebelah kaki sebelah kanan, kemudian diakhiri khotiman bihin sirijlil yusra, diakhiri dengan kelingking, jari kelingking kaki sebelah kiri. Kesunahan yang selanjutnya adalah watak dimul yumna, mendahulukan yang kanan. Min yadaihi, tangan, warijlaihi, dan kaki. Jadi mendahulukan yang kanan baik itu pada tangan ataupun pada kaki. Alal yusro, mendahulukan dari yang sebelah kiri. Amal udwani alladzani yashulu wasluhuma ma'an. Adapun dua anggota di mana mudah untuk dibasuh untuk bersamaan, kal khaddaini, seperti kedua pipi. Nah, ini contoh khaddain ini yang sama juga adalah kedua telinga. Di kedua telinga itu kan mudah untuk dibersamakan. Fala yuqaddimul yumna minhuma alal yusra. Maka tidak perlu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi bal yutahharani daf'atan wahidatan, bahkan bisa disucikan dengan sekali atau bersamaan. Wa dzakara al-musannifu sunniyata taslitsil udwi al-mausuli wal mamsuhi. Kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah disunahkan untuk 3 kali mengusap bagian wudhu 3 kali, kemudian membasuh bagian wudhu 3 kali. Perkataannya musannif bagaimana? Wat taharatu salasan, bersuci salasan 3 kali, salasan yaitu dengan 3 kali. Artinya wa fi ba'din nusahi, di sebagian redaksi, wat takraru, mengulangi sebanyak 3 kali, baik itu lil mausuli, bagi anggota yang dibasuh, wal mamsuhi, atau anggota yang diusap. Kesunahan yang terakhir itu adalah wal muwalatu. Apa wal muwalatu? Itu adalah wa yu'abbaru anha bitatabu. Wal muwalah itu terus menerus, sehingga wa yu'abbaru anha, terkadang muwalah itu kadang dengan memakai redaksi tatabu. Tatabu itu kan ikut dan terus menerus. Bagaimana tata caranya? Maksud dari mualah itu batasannya adalah alla yahsula bainal udwaini tafrikun katsirun. Tidak adanya pemisah yang lama antara dua anggota. Jadi tidak adanya pemisah yang lama di antara kedua anggota, di antara dua anggota. Bal yutahhiru al-udwa ba'dal udwi. Bahkan setelah satu anggota disucikan, lanjut atau langsung lanjut kepada anggota yang lain. Batasannya juga bihaitsu la yajifu al-mausulu qablahu. Jadi sekiranya anggota yang dibasuh sebelumnya itu tidak kering. Tidak kering ma'didalil hawa, disertai dengan udara yang standar. Wal mizaji, cuaca yang standar. Wazamani, dan zaman yang standar. Wa idza salasa, jika dia itu mengusap 3 kali atau membasuh 3 kali, fal i'tibaru, maka yang dianggap itu bi akhiri ghuslatin adalah dengan basuhan atau usapan yang terakhir. Wa innama tundabu al muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Muwalah itu disunnahkan pada selain wudhunya orang yang memiliki darurat. Jadi orang darurat, daimul hadas contohnya itu kan darurat. Amma huwa, adapun orang yang sahibid darurat, orang yang memiliki darurat, fal muwalatu wajibun fi haqqihi. Maka urut-urutan atau cepat-cepat atau berurut-urutan itu hukumnya wajib. Wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Masih tersisa sunnah-sunnah wudhu yang lain, tapi tidak disebutkan di dalam kitab ini, yakni disebutkan di kitab yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.